Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, وَحِينَ إِذٍ يَتَعَيَّنُ أَنَّ الْقَاهِرَ الْغَالِبَ عَلَى أَمْرِهِ هُوَ الَّذِي يُوجَدُ مُرَادُهُ وَحْدَهُ غَيْرُ مُمَانِعٍ وَلَا مُدَافِعٍ. Jika demikian, setelah menjelaskan 4 poin yang kemarin kita sudah bacakan, tentang 4 poin dalil akli yang menunjukkan bahwasanya tidak mungkin ada lebih dari satu ilah. Kemudian beliau katakan, hina idzin, jika demikian, maka ta'ayyan jelaslah bahwasanya ilah yang maha kuasa, yang ghalib, yang maha menang, yang maha kuasa, ala amrihi terhadap semua perkara, walladzi yujadu muraduhu, adalah ilah yang terwujud apa yang ia inginkan. Wahdahu, satu-satunya, hanya satu ilah saja yang terwujud apa yang dia inginkan, maka itulah ilah yang benar. Ghairu mumani'in wala mudafi'in, tanpa adanya penghalang untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, tanpa adanya mudafi', tanpa adanya hambatan. Wala munazi'in wala mukhalifin wala syarikin, dan tidak ada yang menentang dan tidak ada yang menyelisihi dan tidak ada yang membersamainya dalam mewujudkan apa yang ia inginkan. Jadi ilah yang benar, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang ketika ingin sesuatu untuk terjadi pasti terjadi, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang menyelisihi, tanpa ada yang menghambat, tanpa ada yang membersamai. Maka dialah ilah yang benar yang berhak untuk disembah. Wa huwallahu al-khaliqu al-ilahul wahid. Dialah Allah yang maha pencipta, yang merupakan satu-satunya ilah yang benar. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang benar kecuali ia. La rabba siwahu, tidak ada rabb yang benar kecuali ia. Walihada dzakara subhanahu dalilat tamanu'i fi qawlihi azza wa jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil tamanu', dalil tamanu', dalil akli tentang tidak mungkin adanya lebih dari satu ilah. Dalam firman-Nya berikut ini, Allah katakan, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Dan Allah tidak memiliki anak, dan Allah tidak memiliki ilah yang membersamainya. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Andaikan ada ilah yang lain, maka setiap ilah tersebut akan dhahaba bima khalaqa, akan menciptakan apa yang ia inginkan. Wa la'ala ba'dhum 'ala ba'din, dan ilah yang satu tentu akan mengalahkan ilah yang lain kalau ada lebih dari satu ilah. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang disifati oleh orang-orang musyrikin. Alimil ghaibi wasyahadah, fata'ala amma yusyrikun. Allah maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nampak, dan Allah maha tinggi dari apa-apa yang mereka persekutukan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 91 sampai 92. Maka dalam ayat ini Allah katakan, andaikan ada lebih dari satu ilah, maka ilah yang satu akan mengalahkan ilah yang lain. Maka ini gak mungkin, dan gak mungkin Allah disifati seperti itu. Gak mungkin Allah bagian dari hal seperti itu. Makanya Allah katakan, Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah. Allah tersucikan dari keadaan seperti itu. Gak mungkin Allah itu harus mengalahkan dulu, atau bahkan Allah yang dikalahkan. Ini subhanallah, gak mungkin Allah seperti itu. Maka ini menunjukkan
tidak benarnya keyakinan orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya ada lebih dari satu ilah, ada lebih dari satu hal yang berhak untuk disembah. Dan ini disebut dengan dalil tamanu. Wa itqanul alami al-alawi wa sufli wa intizamuhu mundu khalqihi, dan sempurnanya pengaturan alam semesta yang di atas maupun yang di bawah. Alam semesta yang berupa langit ataupun alam semesta berupa bumi. Wa intizamuhu, dan keteraturan mereka sejak diciptakannya. Wa ittisaquhu, dan juga keteraturan mereka sama artinya. Wa irtibatu ba'dihi bi ba'din fi ghayati diqqati wal kamali, dan keterkaitan antara makhluk yang lain dengan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, punya keterkaitan antara matahari dan bumi, matahari dan bulan, bulan dan bumi, air laut dan air sungai, ya, antara bagian-bagian tubuh manusia itu saling terkait, dan terkaitnya fi ghayati diqqati, ya, dengan keterikatan, ya, hubungan yang sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat teratur. Wal kamali, dan sangat-sangat sempurna. Ya, sangat sempurna keterkaitan mereka, pengaturan mereka. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Dan tidaklah kalian melihat dari ciptaan Ar-Rahman, dari ciptaan Allah, tafawut, ketidakteraturan, ketidakseimbangan. Dalam surat Al-Mulk ayat ketiga. Wa kullu dzalika musakharun wa mudabbarun bil hikmati. Dan setiap yang ada di alam semesta ini, musakharun, Allah perjalankan dan Allah atur bil hikmati, dengan penuh hikmah. Li masalihil khalqi kullihim, untuk kemaslahatan semua makhluk. Allah perjalankan semua, Allah atur semua demi kemaslahatan makhluk. Yadullu ala anna mudabbirahu wahidun. Ya, semua ini menunjukkan bahwasanya yang mengaturnya itu hanya satu. Ya, keteraturan alam semesta, saling terikatnya satu dengan yang lain, dengan sangat-sangat kompleks keterikatannya, keseimbangannya luar biasa. Ini menunjukkan yang ngatur hanya satu. Ya, nggak mungkin yang ngatur banyak. Kalau yang ngatur banyak itu pasti ya akan terjadi tamano tadi. Ya, yang Rob yang satu pengen begini, Rob yang satu pengen yang lain, pengen keinginan yang lain. Ilah yang satu ingin menciptakan, ilah yang satu ingin menghancurkan. Ilah yang satu pengennya ini dibuat seperti ini, ilah yang satu pengennya dibuat seperti itu. Maka tidak ada keseimbangan. Nah, adanya keseimbangan, adanya keteraturan menunjukkan bahwasanya yang menciptakan hanya satu. Wa rabbuhu wahidun, dan yang mengaturnya hanya satu. Wa ilahuhu wahidun, dan ilahnya hanya cuma satu. La ma'buda ghairuhu, dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Wa la khaliqa siwahu, dan tidak ada yang menciptakan selain Allah. Ya, maka ini poin kedua tentang dalil batilnya kesyirikan. Ini perlu ingat kembali bahwasanya ini Syekh sedang menyebutkan dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan. Maka poin kedua ini mengatakan di antaranya batilnya kesyirikan adalah bahwasanya akal, logika menunjukkan bahwa tidak mungkin ada lebih dari satu ilah. Ya, tidak mungkin ada lebih dari satu ilah. Maka kalau ada orang menyembah kepada ilah yang lain selain Allah, maka dia melakukan hal yang batil. Dakwah semampumu.